Yesus baik bagi kita semuanya. Haleluya, pemuda-pemudi remaja yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Salam penyertaan Tuhan. Asre. Puji Tuhan, kita semuanya anak-anak muda yang berbahagia dan diberkati. Untuk itu kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita sembah Tuhan. Kita puji namanya. Sebab sungguh indah berhadapan denganmu ya Tuhan. Dan kekudusanmu kami rasakan saat kami ada dalam hadiratmu ya Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan, haleluya. Berhadapan denganmu
Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Untuk itu Bapa, kami selalu rindu ada dalam hadirat-Mu, memuji, menyembah-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu. Kau hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini Bapa. Kau melawat setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan, pemuda-pemudi remaja yang mengasihi-Mu Tuhan. Biarlah Bapa, kekudusan-Mu Tuhan, menyucikan, menguduskan seluruh hidup kami. Sehingga kami semuanya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus mengalami Engkau Tuhan pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, syukur bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Roh Kudus Tuhan mengalir di tempat ini, memenuhkan kami semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan dengan bersatu hati kami menolak, menghancurkan segala pekerjaan setan, iblis, penipu, segala kuasa kegelapan, pengganggu, pengacau. Dalam nama Tuhan Yesus tinggalkan setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semuanya anak-anak muda sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Yuk semuanya anak-anak muda keluar dari tempat duduknya. Salam sebanyak-banyaknya, katakan bangkit orang muda. Haleluya, haleluya. Yuk yang wanita boleh juga ke tempat duduk yang pria. Salam sebanyak-banyaknya, katakan bangkit orang muda. Yuk sama-sama kita lakukan. Yuk yang pria gak usah malu-malu, berikan salam sebanyak-banyaknya. Yuk, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saatnya kita datang ke dalam rumah Tuhan, kita mengangkat suara untuk memuji Tuhan. Kita tanggalkan segala beban. Amin. Haleluya. Kami mau memuji, menyerukan nama-Mu Yesus. Dia sanggup gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Silakan duduk mudah-mudi yang dikasihi Tuhan. Sama-sama kita bernyanyi. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan, katakan pada kanan kirimu, sebab Dia sanggup gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa, bersorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Kami bernyanyi bagi-Mu Tuhan, sebab kasih-Mu melawat kehidupan kami. Kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya. Sambil bertepuk tangan di atas kepala, semua muda-mudi bernyanyi. Sekarang nyanyikan, Dia kuat, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Sekarang
berdiri, kita puji, kita tinggikan nama Tuhan lebih lagi. Amin. Haleluya, haleluya. Semuanya saudara bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Senada dengan surga, kita puji, kita tinggikan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Roh Tuhan yang membebaskan. Oh, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan Bapa-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Bersama-sama kita serukan senada dengan surga. Bersama-sama dengan surga,
Kami sembah puji nama-Mu Yesus. Sebab Engkaulah Tuhan kami yang kudus. Kau yang maha kudus Tuhan. Kami nyanyikan kekudusan-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Dengar suara di surga seperti aliran air, penyembahan yang dari tahta-Mu, pujian pengagungan dari segala bangsa untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Dengar suara di surga seperti aliran air, penyembahan yang dari tahta-Mu, pujian pengagungan dari segala bangsa untuk menyatakan kemuliaan.
Allah yang Amin. berkuasa, Amin. Allah yang ajaib, bahkan Amin. Allah yang ada bersama-sama kami pada saat ini Tuhan. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kuduslah Engkau Tuhan Yesus. Biar kekudusan-Mu melingkupi kami Tuhan Amin. Yesus. Dan kami bisa Bapa menikmatinya, kehadiran-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, Amin. tidak ada satu pun Kau lalui, Amin. lawatan-Mu terjadi luar biasa. Amin, dalam Biarlah nama pengenalan Yesus. akan Tuhan bertambah-tambah dalam hidup kami. Amin. Membuat hidup kami Tuhan semakin melekat kepadamu. Amin. Terima kasih Bapa yang di sorga, sebentar Tuhan Yesus. Pemuda-pemudi akan menerima kebenaran-Mu, berbicaralah Amin. bagi setiap umat-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus biarlah mereka membukakan hatinya. Biarlah mereka mengerti Tuhan Amin. akan kebenaran-Mu dan mereka percaya di Amin. dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Yesus. Firman-Mu yang menguatkan, meneguhkan, bahkan Amin. memberkati, memperlengkapi mereka. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Biar itu jadi Bapa yang di sorga. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami serahkan Tuhan kepada akhirnya. Biar hanya Engkau saja yang bekerja dengan luar biasa. Dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Dan segala perjalanan setan, kegelapan, segala Dalam kekacauan. nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus tidak mengerti firman Tuhan. Kami tolak dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus bersama-sama kita berkata, amin. Puji nama Tuhan, mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari silakan duduk pemuda-pemudi yang sangat mengasihi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah ya, nanti bisa kenalan ya. Selesai ibadah ini supaya semuanya bisa saling mengenal, bahkan bisa saling menguatkan dan meneguhkan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ada yang pertama sekali baru datang beribadah? Ibadah pemuda pun remaja, ya coba angkat tangan tinggi-tinggi. Oke, puji nama Tuhan, haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Kami sangat bersuka cita ya untuk kedatangannya, tentu tidak kebetulan, tapi Tuhan yang membawa. Nah saudara, untuk datang beribadah ya bersama-sama dengan kami, tentu ada berkat Tuhan yang luar biasa, haleluya. Kita buka saja Alkitab kita atau nanti tertera di layar ya, Ibrani 3 ayat 15. Ya, supaya kita jangan mengeraskan hati ya, jangan keraskan hati. Haleluya, dengan apa saudara? Dengan suara Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan ya. Karena hingga pada saat ini Tuhan masih berbicara, terutama kepada setiap anak-anaknya ya. Jadi banyak cara nanti Tuhan bisa berbicara ya, supaya kita bisa mengenal Tuhan, mengenal firman-Nya, bahkan bisa hidup di dalamnya. Puji nama Tuhan, mari kita baca bersama-sama Ibrani 3 ayat 15, 1, 2 ya. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Nah melalui firman Tuhan ini, Tuhan sangat ingin ya supaya kita mendengarkan suara Tuhan. Ya, karena Tuhan itu suka berbicara. Nah, bagi setiap anak-anaknya, ya, bagi setiap yang datang kepada Tuhan. Jadi banyak cara Tuhan pakai. Nah, Tuhan itu berbicara kepada setiap anak-anak Tuhan, ya, baik secara langsung maupun saudara melalui kebenaran firman Tuhan atau melalui pelayan-pelayan atau melalui satu kejadian. Nah, yang terjadi. Nah di situ, bisa kita tahu, bisa kita lihat dan bisa kita perhatikan Tuhan berbicara ya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, kenapa? Itu dikerjakan Tuhan, dilakukan Tuhan karena Tuhan itu sangat suka bersekutu ya. Tuhan itu sangat suka bersekutu, Tuhan itu sangat suka berkomunikasi, membangun hubungan dengan anak-anaknya. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, makanya firman Tuhan ini berkata, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, ya. Jadi kalau hari ini, saat ini, atau sepanjang hari ini, Tuhan berbicara kepada saudara. Nah ya, saudara yang kasih dalam nama Yesus, itu tentu saudara akan tahu itu suara Tuhan atau tidak, ya karena sudah di dalam Tuhan, ya.
Jadi kalau hari ini Tuhan berbicara melalui firman-Nya atau secara langsung berbicara atau pada saat saudara berdoa, nah kepada Tuhan berbicara di hati saudara, dalam hidup saudara. Kalau Tuhan berbicara pada hari ini, ya, saudara yang kasih dalam nama Yesus, nanti firman Tuhan berkata, ya, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti di dalam kegeraman. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Jadi kalau Tuhan, ya, memperdengarkan suaranya pada hari ini, Tuhan mau supaya setiap anak-anaknya mendengarkan. Haleluya. Ya, mendengarkan dan tentu saudara mau melakukan dengan tidak menunda-nunda. Tidak berkata, Tuhan besoklah, minggu depanlah, bulan depanlah. Nah saudara ya, tentu Tuhan tidak suka seperti itu. Makanya dikatakan pada hari ini, saat ini saudara ya. Karena saudara ada waktu-waktu Tuhan bagi setiap kita. Nah ya, untuk berbicara. Nah berarti kan ada. Nah kehendak Tuhan, ada maunya Tuhan yang Tuhan ingin nyatakan isi hatinya. Ingin dinyatakan, mencurahkan isi hatinya. Nah kepada setiap kita. Haleluya. Nah misalnya saudara kan punya orang tua ya, bapak atau ibu. Nah kenapa bapak atau ibu saudara berbicara? Tentu kan karena ada sesuatu mau disampaikannya. Mungkin selama ini saudara tidak tahu. Ya makanya saudara dipanggil, mari anakku, ada yang akan kusampaikan kepadamu. Ada sesuatu yang sangat penting yang harus engkau ketahui ya, supaya kau lakukan. Kalau engkau mendengar dan melakukannya itu untuk keberhasilan, untuk masa depanmu, untuk hidupmu. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi kalau orang tua atau seseorang berbicara kepada saudara, tentu ada sesuatu yang akan disampaikan. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, terlebih lagi misalnya orang tua saudara, bapak atau ibu. Nah tentu ini sangat penting sekali ya. Sangat penting sekali, pasti itu untuk kepentingan saudara, untuk keperluan saudara. Nah ya makanya orang tua itu berbicara atau dia datang saudara ya. Dia memanggil saudara, dia ini menasihati, mengingatkan. Nah tentang hidup ini, tentang hidup saudara atau ada sesuatu yang saudara lakukan yang tidak baik, yang tidak benar. Kemudian orang tua saudara memanggil, yang mengingatkan bahwa yang saudara lakukan itu tidak benar, itu tidak baik. Itu akan merusak hidupmu, ya. Itu akan merusak masa depanmu kalau kau kerjakan, kalau kau lakukan terus menerus. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi ada hal-hal yang perlu, yang sangat perlu saudara disampaikan, dibicarakan. Nah ya, kepada saudara. Nah jikalau orang tua saudara berbicara, nah ya bagi setiap saudara. Nah saat ini saudara, nah Tuhan itu mau berbicara. Nah ya hari ini dikatakan kalau Tuhan berbicara mari saudara dengarkan. Amin. Nah saudara dengarkan, kemudian saudara, nah kalau hal tersebut Tuhan mau supaya segera saudara kerjakan, saudara lakukan, jangan ditunda-tunda. Haleluya. Jangan ditunda, makanya dikatakan pada hari ini. Haleluya. Kalau tidak saudara tidak dituliskan pada hari ini. Nah ya. Nah berarti diberi hak bebas kepada saudara. Kapan mau saudara dengar, kapan mau saudara lakukan. Tapi Tuhan berkata pada hari ini. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Karena ada waktu-waktunya Tuhan. Makanya dikatakan ada kairos. Ada waktu Tuhan, ada waktu perkenanan Tuhan. Amin. Berarti khusus spesial Tuhan berbicara kepada saudara. Kan gak selamanya orang tua saudara kan mengajak bicara. Haleluya. Misalnya ada suatu hal yang perlu, yang sangat penting sekali. Nah gak setiap kali saudara disampaikan. Haleluya. Nah pasti ada waktu-waktu tertentu ya. Makanya firman Tuhan berkata, Yesaya 49 ayat 8. Mari kita lihat firman Tuhan ini. 1, 2 ya, kita baca bersama-sama ya, 1, 2 ya. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau.
Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Nah, jadi intinya begini saudara ya, beginilah firman Tuhan pada waktu aku berkenan ya. Jadi ada waktu perkenanan Tuhan. Haleluya. Jadi kalau hari ini waktu perkenanan Tuhan, Tuhan ingin bicara ya, Tuhan ingin mencurahkan isi hatinya kepada saudara. Siapa mau mendengarkan suara Tuhan? Katakan saya. Ya kan, semuanya mau kan saudara, haleluya. Nanti kita akan lihat saudara bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Yesus itu adalah Bapa kita. Jadi kalau kita anak, tentu Bapa kita itu mau berbicara kepada anaknya. Haleluya. Nah, kalau orang tua saudara tidak mau berbicara kepada saudara, berarti ada sesuatu yang tidak baik. Ya kan? Ya, pasti ada sesuatu yang tidak baik saudara. Hubungan antara Bapa dengan anak atau orang tua dengan anak tadi. Tetapi saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya, sekarang kan kita sudah di dalam Tuhan. Ya, jadi nggak ada lagi penghalang antara kita dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau tidak saudara, kalau kita tidak dalam Tuhan, masih ada penghalangnya, itu apa? Dosa. Ya, makanya dosa itu perlu diselesaikan. Firman Tuhan kan berkata, bukan kurang tajam ya telingaku untuk mendengarkan dan bukan kurang panjang tanganku untuk menolong. Tetapi yang menjadi pemisah antara aku dan engkau adalah dosa dan kejahatan. Yesaya 59 ayat 1. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya, makanya Tuhan berkarya, Tuhan Yesus berkarya, dosa yang menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan itu diselesaikan di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Semua bisa mengerti? Iya, dosa itu dihalau saudara, diselesaikan. Karena itu menjadi penghalang bagi kita untuk berbicara, bagi kita untuk datang kepada Tuhan. Makanya diselesaikan saudara ya. Sehingga penghalang itu tidak ada lagi antara kita dengan Tuhan. Makanya Tuhan itu bisa berbicara kepada kita dan kita juga bisa berbicara kepada Tuhan. Haleluya. Ya, selama ini saudara mungkin pengertian kita hanya kita saja yang berbicara kepada Tuhan ya, yaitu dengan doa, mungkin dengan kita memuji menyembah Tuhan. Tetapi hari ini saudara perlu kita ketahui, tidak hanya kita saja yang berbicara kepada Tuhan, tapi Tuhan juga berbicara kepada kita. Amin. Makanya saudara ada hubungan timbal balik. Ya, jadi kita aja curhat saudara, berkeluh kesah tentang hidup kita lah, tentang keadaan kita, tentang masalah atau tentang pergumulan kita ya, melalui doa-doa kita. Oh Tuhan, hidup ini kok begini ya Tuhan, kenapa saudara ya, mungkin dalam doa itu kita bertanya, ada apa ini ya Tuhan, kenapa ya Tuhan, tapi saudara kita tidak mau mendengarkan suaranya. Nah saudara ya, jadi di sini yang perlu diperbaiki. Haleluya. Nah ya, jadi kita juga perlu saudara mendengarkan suara Tuhan. Amin. Haleluya. Nah supaya pertanyaan di hati kita itu terjawab. Mungkin kan di antara saudara, setiap saudara pasti banyak pertanyaan. Ya kenapa begini ya Tuhan, kenapa terjadi ini ya. Kenapa dia itu seperti itu ya? Kenapa keadaanku begini? Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, saudara bisa sampaikan kepada Tuhan. Tapi mari dengarkan suaranya karena saudara memerlukan jawaban dari Tuhan. Amin. Nah supaya saudara tahu, oh ini terjadi karena begini. Kalau Tuhan menyampaikan saudara pasti itu yang benar. Tapi kalau saudara mungkin bertanya kepada teman, kepada tetangga saudara, ya, kepada komunitas saudara, nanti saudara yang saudara tanyakan itu belum tentu itu jawaban yang benar, ya. Bisa-bisa membuat saudara semakin tidak baik. Ya, membawa saudara kepada yang tidak baik lagi. Apalagi saudara, dia itu tidak di dalam Tuhan. Tapi kalau Tuhan saudara menjawab, tentu Tuhan akan menyampaikan yang benar, karena Tuhan kita itu adalah kebenaran. Haleluya. Makanya dikatakan beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan aku akan menjawab engkau. Haleluya. Jadi ada waktu-waktunya Tuhan, ada waktu perkenanan Tuhan. Kalau hari ini saudara, inilah waktunya Tuhan, berbicara kepada saudara, dengarkan. Haleluya. Dengarkan ya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, mari dengarkan saudara. Nah ya,
Tuhan nanti berbicara kepada setiap saudara. Setiap kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Tapi satu hal saudara yang kasih dalam nama Yesus, nah untuk kepekaan mendengar suara Tuhan, nah itu memang perlu dilatih, ya, perlu dilatih. Kalau misalnya dalam kehidupan saudara, dalam sehari ada sesuatu yang tidak baik, nah ya di hati saudara sudah berbicara, ayo itu bereskan. Misalnya saudara lewat, nah ya ini ya misalnya sepatu-sepatu saudara berserakan di hati saudara, nah ada yang berbicara, ayo itu rapikan. Nah itu berarti apa saudara? Itu melatih untuk mendengar suara Tuhan. Amin. Misalnya ada sapu saudara, nah di situ sebetulnya letaknya, ya kan? Nah saudara ambil, saudara nah letakkan di tempatnya. Nah ya, dan banyak lagi mungkin, nah ya mungkin saudara di hati saudara berbicara, ayo jangan larut-larut tidur, ya disiplin, atur waktumu. Nah saudara pun mau mematuhinya. Nah ya saudara, berarti itu apa? Melatih untuk mendengarkan suara Tuhan. Amin. Haleluya. Nah ya, makanya dikatakan kalau hari ini saya percaya saudara, itu pasti terjadi dalam kehidupan saudara tiap-tiap hari. Ya kan? Nah sekarang mau nggak saudara? Ya, mau nggak saudara mengerjakan, melakukannya, atau berkata nanti aja lah, besok kan bisa, minggu depan kan bisa, bulan depan kan bisa. Padahal saudara besok itu nggak bisa. Kenapa? Tiba-tiba ada saudara kegiatan, ya, ada kegiatan yang lain. Nah jangan jadi tertunda saudara. Seharusnya bisa selesai, tapi jadi tertunda. Besok aja kita kerjakan, bisa kok. Besok kan libur. Nah padahal saudara tiba-tiba ya ada terjadi sesuatu. Nah yang penting saudara ya, yang gak bisa kita tunda harus kita kerjakan. Akhirnya saudara yang harusnya kita kerjakan jadi tidak kita kerjakan. Akhirnya tidak selesai. Siapa pernah terjadi seperti itu dalam kehidupannya? Katakan saya. Iya pasti ya kan. Nah itu kenapa saudara? Ya karena menunda, makanya dikatakan hari ini. Misalnya ada tugas saudara, gak apa-apa kok masih minggu depan. Ya, masih minggu depan, padahal hari ini ada waktu saudara untuk mengerjakan, untuk menyelesaikannya. Gak apa-apa lah, besok kan ada kok waktunya, aku pulang jam 10 kok masih bisa. Nah tapi tiba-tiba besok saudara ya ada pengumuman, ya ada pengumuman misalnya, nah dari sekolah saudara, dari kuliahnya atau dari kerjanya, ya hari ini semuanya harus kumpul. Nah ya sampai misalnya saudara ya, sampai sore atau sampai malam. Akhirnya kan tertunda kan. Harusnya sudah selesai kemarin itu. Tapi kena menunda, akhirnya tidak bisa dikerjakan. Nah saudara yang kasih nama Yesus. Makanya firman Tuhan berkata hari ini. Haleluya. Hari ini bukan besok. Amin. Kalau misalnya besok atau minggu depan, nah firman Tuhan ini bisa diubah saudara. Tapi ini tidak seperti itu. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus. Karena Tuhan itu mau memberikan yang terbaik kepada setiap saudara. Amin. Ya, Tuhan itu mau memberikan yang terbaik. Mau membentuk saudara supaya baik, supaya berhasil. Haleluya. Semuanya pasti mau berhasil kan? Semua pasti mau berkemenangan. Makanya ayo dengarkan. Dengarkan saudara. Kalau hari ini Tuhan katakan, hari ini dikerjakan. Haleluya. Jangan tunda. Kenapa saudara? Besok itu ada kesibukan yang lain. Kalau saudara mengerjakan hari ini, besok ada kesibukan yang lain, besok itu juga akan bisa saudara kerjakan. Jadi dua-dua dapat berhasil. Amin. Nah ya makanya dikatakan beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Dan seterusnya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Seperti misalnya ini saudara penciptaan dunia, bumi ini kan dikatakan hari pertama. Iya kan? Haleluya. Ada hari pertama, kemudian ada hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Manusia diciptakan pada hari ke-6. Nah saudara jadi teratur. Ya, teratur saudara. Haleluya. Nah ya, jadi sudah diatur Tuhan. Oh hari ini aku menciptakan langit dan bumi. Nanti saudara bisa baca di kitab Kejadian ya. Kemudian hari kedua aku menciptakan ini. Hari ketiga aku menciptakan ini. Jadi teratur saudara. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang teratur. Disiplin.
Ya, enggak sembarang, enggak sembrono saudara, enggak amburadul, enggak. Tuhan itu tahu apa yang diciptakan hari pertama, apa yang diciptakan hari kedua supaya menuju kepada kesempurnaan, melengkapi. Ya hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Yang manusia diciptakan hari keenam, apa saudara, semua manusia bisa menikmati karena segala sesuatunya sudah ada. Kalau hari pertama manusia diciptakan bagaimana? Ya, belum ada langit dan bumi. Loh, manusia di mana tinggalnya? Itulah luar biasanya Tuhan kita. Amin. Jadi firman Tuhan itu benar-benar saudara. Ya, jadi kalau Tuhan berkata hari ini, mari kerjakan pada hari ini. Amin. Yuk Yesaya 55:6. 1-2 ya, semua membaca ya, ada di layar ya. Saudara perlu catat. Nah, mari silakan catat. 1-2 ya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Nah, saudara yang kasih nama Yesus ya. Jadi carilah Tuhan selama ia berkenan. Hari ini adalah hari perkenanan Tuhan. Amin. Makanya saudara bisa datang. Berarti hari ini hari perkenanan Tuhan. Haleluya. Bagi setiap saudara. Kalau saudara mau datang kepada Tuhan. Menyampaikan doa saudara. Mau mendengarkan suaranya. Hari inilah harinya. Haleluya. Haleluya. Nah saudara yang kasih nama Yesus ya, nanti saudara bisa sampaikan pada saat saudara berdoa, bisa menyampaikan kalau ada sesuatu atau banyak hal di hati saudara yang menjadi pertanyaan, bisa saudara sampaikan dan dengarkanlah suara Tuhan, maka Tuhan akan menjawab. Amin. Nah ya, jadi carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Hari ini saudara hari perkenanan Tuhan. Tuhan mau saudara ya ditemui. Haleluya. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Hari ini Tuhan dekat kepada kita. Amin. Karena kita sudah mengundang hadirat Tuhan. Kan firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku Tuhan hadir. Kemudian Tuhan itu bertata bersemayam di atas pujian umatnya. Pada saat kita memuji menyembah Tuhan, kita bersorak-sorai, bertepuk tangan. Makanya sungguh-sungguh ya, haleluya. Semua pada saat memuji Tuhan yuk bertepuk tangan. Saudara kalau misal menyembah yuk mengangkat tangan, haleluya. Nah ya, saudara yang kasih nama Yesus ya, kalau saudara berseru kepadanya, nah berserulah kepadanya selama ia dekat. Jadi Tuhan lagi dekat kepada kita saat ini. Haleluya. Karena Tuhan bertata bersemayam di atas pujian umatnya tadi. Nah saudara sudah memuji menyembah Tuhan. Berarti Tuhan sudah hadir. Amin. Siapa percaya bahwa Tuhan hadir? Katakan saya. Saudara hadir? Saudara percaya Tuhan hadir bersama-sama kita pada saat ini? Amin. Haleluya. Siapa sangat percaya? Katakan saya. Iya. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan ya. Saya melihat dengan iman saya Tuhan lagi menemui setiap saudara ya. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Amin. Haleluya. Tuhan sangat mengasihi saudara ya. Tuhan itu tidak memandang bulu saudara. Tapi Tuhan melihat hati yang rindu. Hati yang menginginkan Tuhan. Hati yang mendambakan Tuhan. Maka Tuhan melawat setiap saudara. Amin. Puji nama Tuhan. 2 Korintus 6 ayat 2. Sama saudara tadi ya, dari kitab Yesaya tapi gak apa-apa, mari kita baca 1-2 ya. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Wah luar biasa, berarti hari-hari Tuhan itu baik bagi setiap anak-anaknya. Amin. Makanya jangan disia-siakan saudara. Ya, karena semua hari itu sesungguhnya adalah hari yang baik. Jadi bukan hari Sabtu atau hari Minggu ya. Atau pada saat saudara beribadah. Bahwa itulah ya hari yang baik. Tidak, setiap hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dimanapun saudara berada. Itu adalah hari-hari yang baik. Kalau saudara tetap di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Luar biasa. Nah ya. Jadi dikatakan sebab Allah berfirman pada waktu aku berkenan. Inilah waktu perkenanan Tuhan. Ya aku akan mendengarkan engkau. Saudara ya. Jadi hari ini makanya mari perdengarkan suara saudara kepada Tuhan. Yuk curahkan isi hati. Nah saudara kepada Tuhan ya. Jadi dan kemudian dikatakan dan pada hari aku menyelamatkan. Aku akan menolong engkau. Siapa perlu pertolongan Tuhan? Coba angkat tangannya. Katakan saya. Iya semuanya perlu ya.
pertolongan daripada Tuhan, maka Tuhan akan menolong. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Siapa mau diselamatkan Tuhan? Katakan saya. Iya, semua kita mau diselamatkan ya. Oke, puji nama Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, jadi sesungguhnya setiap hari itu adalah harinya Tuhan. Jadi kalau saudara mendengarkan suara Tuhan tiap-tiap hari saudara, ya, jangan ditunda-tunda ya. Mari kerjakan cepat saudara. Nah, tangkap cepat untuk dikerjakan, jangan ditunda ya. Karena apa saudara? Karena besok hari kita tidak tahu apa yang terjadi. Kalau kita tunda, kita tidak akan mendapatkannya ya. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah ya, kemudian saudara yang kasih dalam nama Yesus, berarti di sini kita lihat bukan Tuhan yang salah, kita yang salah. Karena kita menunda, kita tidak mau patuh, kita tidak mau mendengarkan. Nah suaranya, kita tidak mau mengerjakannya saudara ya. Kita mau mengerjakan apa yang keinginan kita. Nah saudara itu tentu tidak benar seperti itu ya. Tapi kita mau saudara mendengarkan suara Tuhan pada hari ini. Dan kita mau melakukannya. Amin. Puji nama Tuhan. Kemudian ditegaskan lagi. Kita kembali ke kitab ini ya. Perjanjian Lama Ulangan 6 ayat 6. Apa dikatakan? Satu dua ya. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ya. Jadi dari perjanjian lama saudara ini sudah dinyatakan hari ini sangat penting. Haleluya. Hari perkenanan Tuhan itu sangat penting. Nah ya, maka dikatakan apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ya, perhatikan saudara. Nah ya, jangan mengabaikan begitu saja. Kalau saudara mengabaikan, bagaimana nanti Tuhan mau berbicara kepada saudara? Kalau saudara cuek, ya. Nah misalnya saja teman saudara ngajak, misalnya ngajak bicara kepada saudara ya. Misalnya kepada Ekel ini. Nah misalnya temannya ngajak, Kel sini dulu Kel. Tapi misalnya Ekel ini nah cuek-cuek saudara ya. Seolah-olah tidak mendengar, padahal mendengar. Nah kan besok dia, loh ternyata Ekel gitu ya. Kemudian dia kan jadi sungkan untuk bicara. Ya kan, atau kepada Nison, ada misalnya, nah temannya ya, Nison ada loh yang mau kusampaikan sini dulu lah. Ya, tapi Nison ini pura-pura misalnya nggak dengar lah, pura-pura mencari kegiatan-kegiatan yang lain. Nah ya padahal dengar suaranya itu jelas, suaranya itu kencang. Dia yakin Nison ini mendengarkan. Tapi misalnya, nah Nison tadi cuek lah, ya, cari-cari kegiatan yang lain. Nah kan jadi ini saudara besoknya, nah temannya itu pasti jadi sungkan untuk bicara. Iya kan? Oh ternyata Nison seperti itu ya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Bukan berarti Tuhan itu tidak baik. Tapi satu hal saudara, nah kita harus menghargakan harinya Tuhan. Amin. Harinya Tuhan berbicara. Jadi kita membukakan hati. Haleluya. Kita mendengar, kita memperhatikannya. Amin. Supaya besok-besok Tuhan itu lebih jelas lagi berbicara kepada saudara. Amin. Haleluya. Tuhan itu berbicara saudara, bukan hanya perkara-perkara rohani, bukan hanya firman Tuhan saja ya. Tuhan itu berbicara untuk setiap kehidupan saudara, untuk setiap kegiatan. Bagi yang ini yang masih studi, yang kuliah, atau yang sedang ini saudara bekerja, Tuhan berbicara untuk itu semuanya. Haleluya, haleluya. Nah ya, jadi Tuhan tidak hanya berbicara tentang firman Tuhan atau tentang perkara-perkara roh. Tapi tentang kehidupan saudara, tentang masa depan saudara, tentang studi saudara. Kalau saudara mau mendengarkan suara Tuhan, Tuhan itu akan suka berbicara kepada saudara. Amin. Haleluya. Nah puji nama Tuhan ya. Kalau kita mendengarkan suara Tuhan saudara, dan kita mau mematuhi tentu apa yang disampaikan Tuhan itu adalah kebenaran. Kalau itu kebenaran berarti itu menjadi kemenangan, menjadi keberhasilan bagi saudara. Haleluya. Nah ya tidak membuat saudara menjadi ini, saudara menjadi tidak baik atau menjadi gagal, menjadi tidak benar. Bukan ya, tapi membawa saudara kepada kebenaran. Bukan hanya kebenaran, tentu kepada kemenangan dan keberhasilan. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Ulangan 8 ayat 1. 1-2 ya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia.
supaya kamu hidup dan bertambah banyak. Dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ya, lagi-lagi dikatakan kepadamu pada hari ini. Amin. Haleluya. Jadi jelas ya, pada hari ini. Nah ya, jadi Tuhan itu saudara, nah sungguh baik ya. Jadi Tuhan berbicara, nah pada hari ini supaya kita mendengar dan kita memperhatikannya. Amin. Ya, Ulangan 8 ayat 11. Nah ditegaskan lagi. Dikatakan, kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Haleluya. Pada hari ini saudara. Nah ya, jadi Tuhan mau mengajari kita supaya setiap hari ya kita memperhatikan. Nah apa yang Tuhan sampaikan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Tuhan itu banyak cara untuk berbicara kepada setiap saudara. Haleluya. Nah ya, melalui firman-Nya, kemudian saudara melalui pelayan-pelayan atau melalui hamba Tuhan, dan mungkin saudara melalui kejadian-kejadian yang saudara hadapi ya. Jadi itu semuanya ayo diperhatikan. Amin. Jangan diabaikan seperti itu, enggak apa-apalah. Biasa kok itu. Kan itu sudah ini maksudnya ya wajar terjadi seperti itu. Tidak saudara, anak-anak Tuhan itu berbeda. Haleluya. Nah segala sesuatunya harus kita perhatikan. Amin. Kita belajar ya. Apakah itu peringatan? Apakah Tuhan sedang berbicara kepada kita atau tidak? Kalau Tuhan sedang berbicara kepada kita saudara, mari kita perhatikan. Amin. Kita perhatikan saudara ya. Berarti Tuhan itu ya menyampaikan isi hatinya, menyampaikan kehendaknya kepada setiap saudara. Oke, puji nama Tuhan. Haleluya. Kemudian mari kita buka dari kitab Efesus pasal 5 16 sampai 17. Satu dua ya. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, makanya Tuhan berkata hari ini, maksudnya jangan ditunda besok, jangan ditunda minggu depan, jangan ditunda bulan depan. Kenapa saudara? Karena hari-hari ini adalah hari yang jahat kalau tidak dipergunakan. Kalau tidak dipergunakan dengan baik, hari-hari hidup saudara, nah itu nanti akan membawa kepada apa saudara? Kejahatan, ketidakbenaran. Haleluya. Makanya Tuhan berkata, ayo, karena saudara ya, hari-hari ini adalah jahat. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, maksudnya saudara, setiap hari itu harus dipergunakan dengan baik. Apalagi kalau saudara sudah mendengarkan suara Tuhan. Haleluya. Nah Tuhan sudah mengingatkannya, jangan ditunda saudara. Kalau memang bisa dikerjakan, harus dikerjakan. Haleluya. Kalau misalnya saudara kurang mengerti, bisa bertanya. Ya, bisa bertanya saudara kepada hamba Tuhan atau kepada pelayan-pelayan. Artinya ini apa ya? Nah tadi ada sesuatu di hatiku seperti ini. Nah saudara bisa sampaikan. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Makanya Tuhan mau ya juga supaya setiap hari itu dipergunakan dengan baik. Kalau tidak saudara, hari ini kan berjalan terus, ya kan? Haleluya. Nah setiap hari waktu ini berjalan terus. Nah saudara kita nggak bisa hentikan, ya nggak bisa kita hentikan. 1 hari 24 jam. Besok saudara sudah hari Minggu. Hari Minggu tanggal berapa besok? Ya tanggal 8 September. Nah setelah tanggal 8 September, besoknya tanggal 9, maka dia berjalan terus saudara. Jadi, nah kalau kita tidak pergunakan hari ini, maka hari-hari ini saudara akan berlalu begitu saja. Ya, tidak memberikan dampak yang baik. Nah bagi setiap anak Tuhan kalau tidak mempergunakannya. Makanya dikatakan karena hari-hari ini adalah jahat jadinya. Ya saudara pun
sekarang ternyata udah bulan September, ya kan? Haleluya. Nah saudara, sepertinya kita baru kemarin lebaran. Atau sepertinya saudara baru kemarin ya selesai COVID. Loh ternyata ini sudah bulan September tahun 2024. Kita akan lewati sudah sebentar lagi Desember. Berarti kita akan sebentar lagi kita memasuki tahun 2025. Nah tidak terasa kan 1 tahun. Nah kalau kita hitung-hitung saudara, selama 1 tahun ini apa yang sudah kita kerjakan? Apa yang kita sudah perbuat? Atau waktunya berlalu begitu aja ya? Ya, nah tidak tidak memberikan dampak yang begitu berarti dalam hidup kita. Ya, sepertinya berlalu begitu saja. Sudah mau habis 1 tahun, apa ya yang ku dapat ya selama tahun 2024 ini ya? Apa yang sudah ku kerjakan ya? Apa yang sudah ku lakukan untuk Tuhan ya? Apa yang sudah ku lakukan ya untuk orang tuaku ya? Untuk hidupku ya? Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya kan? Jadi, nah ini tadi saudara, makanya firman Tuhan berkata hari-hari ini adalah jahat. Karena apa? Karena selama ini kita abaikan begitu saja. Kita biarkan berlalu begitu saja. Ya, kita tidak menghitung-hitung. Kita tidak mau mempergunakan hari ini. Karena hari ini akan berlalu. Hari ini apa saja sudah kita kerjakan. Atau saudara, nggak ada kita kerjakan apa-apa ya. Nah kan sayang, sudah terbuang saudara. Ya kan? Padahal saudara seharusnya banyak hal yang dikerjakan pada hari ini. Tapi kita nggak mempergunakannya. Ya, padahal banyak sesungguhnya pekerjaan yang harus kita kerjakan. Tapi saudara kita tidak pergunakan. Ya, kita nggak bisa tarik lagi. Aduh, ya kita bisa menyesal. Tapi kita nggak bisa tarik lagi saudara. Waktu ini misalnya Sabtu, aduh kembalilah engkau jam 8 pagi misalnya. Atau jam 5 pagi. Nggak bisa saudara, karena waktu ini akan berjalan terus. Haleluya. Nah ya, akan berubah saudara. Besok sudah menjadi hari Minggu. Nggak bisa besok tetap hari Sabtu. Tidak saudara ya. Jadi waktu berjalan terus, makanya Tuhan mengingatkan hari ini apa yang saudara dengar, apa yang saudara kerjakan, mari dikerjakan. Amin. Haleluya. Oke, Ibrani 3:13. 1-2 ya. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Selama masih dapat dikatakan hari ini. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya. Karena tipu daya dosa. Nah jadi bagi kita ya. Bagi kita setiap anak-anak Tuhan. Jadi Tuhan katakan ya. Ya ini, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain. Ya, setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini. Kalau memang bisa ditolong hari ini, mari tolong. Haleluya. Kalau memang bisa hari ini dinasihatin, nasihatin. Ya, apalagi saudara sudah tahu, oh dia ini perlu ditolong ini. Dia perlu didoakan. Dia perlu ini diingatkan. Ya, dia perlu ini. Misalnya saudara, ya inilah ditegur. Nah, kalau memang saudara dikatakan hari ini masih ada kesempatan, ya, karena saudara sudah lihat. Kalau tidak dinasihati, oh ini pasti masuk jurang ini. Nah kalau dia sudah masuk jurang bagaimana? Ya, wah ini kalau tidak diingatkan ini, wah hidupnya ini nanti semakin tidak baik ini, semakin parah ini. Haleluya. Jadi makanya dikatakan hari ini. Amin. Ya, hari ini kita pergunakan. Nah sama saja saudara, kalau tugas saudara enggak saudara kerjakan hari ini, nah besok saudara, nah bisa tertunda lagi. Karena besok hari punya kesusahan atau punya persoalan, punya pergumulan. Enggak bisa lagi ada waktu untuk saudara bisa kerjakan. Makanya Tuhan berkata, kalau hari ini mari kerjakan hari ini. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan ya. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya. Karena tipu daya setan ya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi sesama anak Tuhan, mari saling menasihati, saling menguatkan dan meneguhkan. Amin. Kalau saudara dinasihati, diingatkan. Nah ya, biarlah nah semuanya ini ya mau saudara menerimanya dengan sukacita. Ya, karena itu semuanya tentu untuk membangun nah kehidupan saudara ya supaya lebih baik. Haleluya. Nah puji nama Tuhan. Nah ya, jadi sangat penting sekali. Jadi kalau hari ini, nah saudara mendengarkan
suara Tuhan, yuk mari perhatikan. Kalau saudara disuruh untuk mengerjakan, melakukannya, untuk bertindak, mari kerjakan, mari lakukan. Amin. Dengan tidak menunda-nunda. Hari ini saudara ya, karena besok itu sudah beda lagi harinya. Ini hari Sabtu, kalau hari Sabtu Tuhan berbicara kepada saudara, mari perhatikan. Haleluya, karena besok hari saudara sudah hari Minggu, sudah beda harinya. Nah ya, puji nama Tuhan lah, haleluya. Kita kembali saudara Ibrani 3:15 tadi. Dikatakan tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini. Jika kamu mendengar suaranya. Nah ya, saudara yang kasih dalam nama Yesus. Nah setiap kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Katakan amin. Iya ya. Jadi setiap kita saudara bisa mendengarkan suara Tuhan. Nah ya, makanya dikatakan Roma 8:15. 1-2 ya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi kita sudah ini ya dibebaskan dari roh perbudakan. Haleluya. Nah yang membuat kita tidak takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Nah kita menjadi anak-anak Allah, haleluya. Karena kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kita pun diberi hak, diberi kuasa, diberi mandat untuk menjadi anak Allah. Kemudian saudara, berarti Tuhan Yesus itu Allah kita itu menjadi Bapa dalam hidup kita, amin. Nah kalau kita memiliki hubungan sebagai anak dan Tuhan itu Bapa, nah tentu saudara, nah tadi Bapa tadi ingin memperdengarkan suaranya kepada saudara. Haleluya. Nah ya karena Bapa itu sangat mengasihi kita. Amin. Ya. Jadi kalau kita mendengarkan suaranya, saudara, jadi setiap kita bisa mendengarkan suara Tuhan ya, karena kita sudah menjadi anak Tuhan. Amin. Oke, puji nama Tuhan ya. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, makanya kita berseru, ya Bapa, karena kita sudah menjadi anaknya. Haleluya. Jadi punya hubungan anak dengan Bapa. Haleluya. Nah, kalau kita sebagai anak, masakan kita tidak apa saudara ya, tidak mau mendengarkan suara Bapa kita, atau Bapa kita itu tidak mau berbicara kepada kita. Oh, itu tidak mungkin. Tentu Bapa itu mau berbicara kepada kita. Untuk apa kita diangkat menjadi anaknya? Ya, kalau Bapa itu nggak mau berbicara kepada kita, itu tidak mungkin saudara. Kenapa kita dijadikan anaknya? Supaya Bapa itu mau berbicara, mau memperdengarkan suaranya kepada kita. Amin. Mencurahkan isi hatinya, mencurahkan kehendaknya. Anakku, ini yang aku mau dari hidupmu. Anakku, ini yang aku inginkan dari hidupmu. Anakku, ini yang aku inginkan supaya engkau kerjakan, engkau lakukan. Haleluya. Makanya Tuhan itu memperdengarkan suaranya. Kalau Tuhan memperdengarkan suaranya, kalau Bapa memperdengarkan suaranya, mari kita mendengarkannya. Amin. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus. Nah ya, saudara bisa latih. Yuk, pada saat saudara misalnya berdoa, makanya setiap anak Tuhan harus berdoa ya. Pagi-pagi itu saudara berdoa. Nah ya, itu harus saudara, nah dibina ya, itu harus dikerjakan. Nah berapa lama saudara misalnya berdoa, mungkin 5 menit, 10 menit atau 1 jam, oh luar biasa, itu lebih baik lagi. Tapi gak apa-apa, nah sebisanya saudara, saudara berdoa, nah memuji menyembah Tuhan, menyampaikan isi hati saudara. Tapi saudara coba ya, saudara belajar juga mendengarkan suara Tuhan. Masakan anaknya saja bicara ya, bapaknya gak saudara biarkan berbicara untuk memperdengarkan suaranya. Nah kan itu nggak baik, berarti nggak ada hubungan timbal balik. Itu nama nanti egois saudara. Kita hanya mau curahkan isi hati kita, tapi kita tidak mau mendengarkan. Nah saudara ya, jadi nggak ada hubungan yang baik seperti itu. Mau menjadi hubungan yang baik saudara, kita mencurahkan isi hati kita mau mendengarkan suara Tuhan. Amin, haleluya. Kita mau berhasil saudara, kita mau menang, ya kita mau beruntung. Tapi kita tidak mau mendengarkan jalan-jalannya Tuhan, maunya Tuhan. Bagaimana supaya saudara berhasil, bagaimana supaya saudara beruntung, bagaimana supaya saudara berkemenangan. Nah itu kan gak adil. Padahal Tuhan kita itu adalah Tuhan yang
adil. Haleluya. Nah ya, jadi dikatakan tadi saudara, jika kamu mendengarkan suaranya. Nah ya, jadi mari setiap kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Haleluya. Ya, karena kita sudah menjadi anaknya dan Allah itu adalah Bapa kita. Jadi ada hubungan antara anak dengan Bapa. Jadi anak itu berbicara, Bapa itu juga akan berbicara kepada kita. Amin. Jadi jangan biarkan ya Bapa kita itu aja mendengarkan suara kita, tapi kita nggak mau mendengarkan suara Bapa. Nah itu kan nggak adil saudara. Nggak benar seperti itu. Oke, puji nama Tuhan. Kemudian dikatakan Yohanes 8 ayat 47. Kita baca bersama-sama, semua membaca ya. 1, 2 ya. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Jadi dikatakan firman Tuhan ini, barang siapa berasal dari Allah, dia mendengarkan firman Allah. Ya. Kemudian dikatakan ya, itulah sebabnya kamu tidak mendengarkan, karena kamu tidak berasal dari Allah. Jadi kalau kita tidak mendengarkan firman Allah, tidak mendengarkan suara Allah, saudara, kita ini dipertanyakan apakah kita ini berasal dari Allah atau tidak. Kalau kita berasal dari Allah, kita mau mendengarkan firman Allah. Haleluya, kita mau mendengar suara Tuhan. Amin. Siapa berasal dari Allah? Katakan saya. Ya, belum semua. Siapa berasal dari Allah? Katakan saya. Iya, semua kita berasal dari Allah. Haleluya. Karena firman Tuhan berkata, yuk 1 Yohanes 4 ayat 4. Coba dibuat di layar, apa dikatakan? 1 Yohanes 4 ayat 4. Semua bisa membaca? Yuk 1, 2 ya. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh dalam dunia. Nah ya, jadi jelas firman Tuhan berkata 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Ya, jadi kita ini semua berasal dari Allah. Haleluya. Karena keselamatan yang kita terima itu berasal dari Allah. Amin. Jadi kalau kita berasal dari Allah, berarti kita mau mendengarkan suara Allah. Haleluya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Allah. Amin. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Dan itu semuanya saudara membuat kita akan mengerti ya. Oke lah. Yuk, Yohanes 10 ayat 16. 1, 2 ya. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Lihatlah ya, jadi ada lagi padaku domba-domba lain. Nah ya, selain daripada kita, Tuhan mau saudara ya, bukan dari kandang ini. Domba-domba itu juga harus kutuntun, jadi Tuhan suka saudara. Ya, banyak jiwa-jiwa yang dibawa datang pada Tuhan, amin. Dan mereka itu juga akan mendengarkan suaraku, jadi Tuhan mau saudara ya, supaya semua orang mendengarkan suara Tuhan. Haleluya, tidak hanya kita, tapi yang lain juga Tuhan tuntun, dari kandang yang lain juga Tuhan bawa supaya orang tersebut bisa mendengarkan suara Tuhan. Amin. Nah ya, supaya dituntun di dalam kebenaran. Karena saudara kalau dia hidup dalam kebenaran, inilah membuat hidupnya terjamin saudara. Untuk hidup ini dan juga untuk hidup yang akan datang. Amin. Oke, puji nama Tuhan ya. Kemudian Yohanes 10 ayat 27. 1, 2 ya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Oh, luar biasa ya. Jadi firman Tuhan berkata, domba-domba Tuhan itu mendengarkan suara Tuhan. Amin. Nah ya, berarti Tuhan saja saudara sangat beriman ya. Anak-anaknya itu mendengar, bisa mendengar suaranya. Haleluya. Nah ya, bahkan dikatakan dan aku mengenal mereka. Jadi Tuhan mengenal setiap kita, makanya Tuhan mau berbicara. Haleluya. Kan gak mungkin kita berbicara saudara kepada orang yang tidak kenal. Misalnya saudara di luar sana, saudara pada tidak kenal. Kalau misalnya saudara bertanya misalnya ya, mau jalannya ini kemana, oke-oke saja. Tapi saudara ya, saudara gak ada
ini ya, tidak ada tujuan, tapi saudara bicara dengan dia. Nah kan sudah tidak betul loh, ini apa ini, siapa ini? Nah dikiranya kita orang yang tidak ini ya, orang yang tidak waras saudara. Nah saudara yang kasih nama Tuhan Yesus ya. Jadi Tuhan itu mengenal kita, makanya Tuhan mau berbicara kepada kita. Amin. Tuhan mengenal setiap hati saudara. Saat ini hati saudara yang paling dalam Tuhan tahu. Haleluya. Nah ya, jadi setiap kita dikenal Tuhan. Amin. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi marilah, nah setiap pemuda-pemudi belajar untuk mendengarkan suara Tuhan. Amin. Baik melalui firman Tuhan. Saudara mari membukakan hati, membukakan telinga untuk mendengarkan suara. Nah ini ya, suara Tuhan melalui firman Tuhan atau saudara melalui misalnya pelayan atau melalui hamba Tuhan. Atau saudara mendengarkan secara langsung, saudara berdoa dan saudara berkata, Tuhan aku mau mendengarkan suaramu. Tuhan aku mau jawaban daripadamu, Tuhan apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku kerjakan dengan keadaan, situasi kehidupanku saat ini. Tuhan berbicaralah kepadaku, maka Tuhan akan berbicara. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi hari ini kalau Tuhan berbicara jangan ditunda, mari kerjakan, mari lakukan. Amin. Supaya saudara semakin peka untuk mendengarkan suara Tuhan. Karena Tuhan suka saudara berbicara kepada setiap kita. Haleluya. Nah ya itulah membuat kita akan semakin mengerti akan jalan-jalannya Tuhan ya. Membuat kita semakin kuat, semakin setia, semakin sungguh-sungguh untuk hidup di dalam Tuhan. Karena apa saudara ya, hidup kita dituntun oleh Tuhan. Haleluya, kita tidak ragu-ragu ya. Ada seorang anak Tuhan, nah saudara yang kasih nama Yesus ya. Dia peka sekali mendengarkan suara Tuhan. Tapi ini tidak terjadi begitu aja ya. Tapi dia memang melatihnya. Nah seperti firman Tuhan hari ini dia mendengarkannya, dia lakukan, gak ditunda. Makanya dia peka ya, peka sekali mendengarkan suara Tuhan. Tuhan berkata ayo pergi ke sana kunjungi si A. Nah dia kerjakan saudara. Memang betul si A itu lagi perlu dikunjungi, dikuatkan, diteguhkan. Nah seperti itu. Nah besok-besok kan dia semakin peka karena dia patuh hari ini. Seperti firman Tuhan tadi ya, dikatakan yuk hari ini kamu harus berdoa. Berdoa untuk si dia. Berdoa untuk temanmu itu, berdoa untuk orang tuamu, ayo berdoa. Dia kerjakan saudara, dia tahu itu suara Tuhan hari ini. Jadi enggak dia tunda lagi, Tuhan besok lah Tuhan, aduh Tuhan banyak kegiatanku. Nah tidak saudara, tapi dikerjakannya hari ini. Ya, makanya dia semakin peka. Tuhan berkata kamu ya hari ini nanti misalnya jam 10, nah kamu harus pergi temuin dia. Karena dia pasti sedang terjadi sesuatu. Dia perlu pertolongan. Nah dia pergi saudara. Haleluya. Dia berhasil karena apa saudara? Nah dia mendengarkan suara Tuhan. Berarti kan Tuhan menjamin kehidupannya. Tidak akan terjadi apa-apa dalam hidupnya. Haleluya. Kemudian dikatakan hari ini kamu harus pergi. Ayo tinggalkan Yogyakarta. Kamu harus ke Jakarta. Nah dia peka saudara. Padahal menurut situasi atau keadaannya enggak memungkinkan. Tapi dia patuh, dia pergi. Haleluya. Nah semua Tuhan bukakan jalan. Amin. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi begitu jelasnya suara Tuhan itu berbicara. Kemudian kepada kami berkata ya melalui hambanya. Kalian harus pergi ke Yogyakarta. Kami pun pergi. Makanya bisa bertemu dengan saudara. Haleluya. Nah seperti itu saudara. Ya, jadi hari ini jangan ditunda, ya, jangan ditunda kerjakan besok. Kalau Tuhan katakan hari ini dikerjakan. Haleluya. Nah ya, berarti Tuhan sudah bukakan jalan segala sesuatunya. Kalau dikatakan hari ini, tapi kalau saudara katakan besok, nanti jalannya tertutup. Karena bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau hari ini, bukan besok. Itu maumu. Ayo kamu kerjakan sendiri. Tentu saudara enggak berhasil. Karena apa saudara ya? Karena sudah mengandalkan kekuatan sendiri. Akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Haleluya. Nah saudara yang kasih nama Yesus ya. Jadi Tuhan mau memperdengarkan suaranya hari ini. Kalau saudara mendengarkan jangan keraskan hatimu. Ayo segera kerjakan, ayo segera lakukan. Haleluya. Karena itulah harinya Tuhan ya.
harinya Tuhan berkarya, harinya Tuhan berkenan untuk ditemui, untuk mendengarkan, untuk menyelamatkan saudara, bahkan untuk menjawab doa saudara. Oke lah, puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai di sini firman Tuhan, tentu Sabtu depan kita akan lanjutkan. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami syukur kepadamu Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu, kemurahan dan anugerah-Mu Tuhan, sehingga Engkau mau memperdengarkan suara-Mu kepada kami. Inilah rinduku kepadamu Tuhan. Haleluya, kita akan menyembah Tuhan. Mari setiap kita membukakan hati, kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Mari pemuda-pemudi jangan malu-malu. Nah, tanda bukti saudara merindukan Tuhan. Kita akan nyanyikan nanti dengan segenap hati kita. Inilah rinduku kepadamu Tuhan. Kami merindukan Engkau Tuhan. Kami merindukan suara-Mu Tuhan. Biar Engkau berbicara bagi setiap kami. Haleluya. Inilah rinduku kepadamu,
Amin. Berbicaralah bagi kami pada hari ini. Amin. Kami siap mendengarkannya Tuhan Yesus. Dan kami mau melakukannya. Amin. Kami tidak mengeraskan hati kami. Kami mau mengerjakannya Tuhan. Kami tidak menunda-nunda. Amin. Karena hari ini adalah hari perkenanan-Mu. Hari Engkau mau berkenan Tuhan untuk mendengar. Hari ini adalah hari perkenanan untuk Engkau menyelamatkan kami. Amin. Hari ini adalah hari perkenanan untuk Engkau menolong kami Tuhan. Amin. Biar itu jadi bagi setiap kami. Amin. Karena kami perlu Engkau Tuhan. Amin. Di masa muda kami ini, kami memerlukan Engkau Tuhan. Amin. Kami memerlukan tuntunan daripadamu. Amin. Kami perlu Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Amin. Mari pemuda-pemudi, angkatlah kedua tanganmu. Tanda Engkau merindukan Tuhan. Bukti bahwa Engkau menyerahkan hidup kepada Tuhan dan mau mendengarkan suaranya. Mari pandang kepada Tuhan. Bapa yang baik dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, dan oleh kuasa Roh-Mu Tuhan, ini pemuda-pemudimu yang Engkau kasih Tuhan, yang Engkau sudah selamatkan, yang sudah menjadi anak-Mu Tuhan. Amin. Bapa yang baik dalam sorga, mari berbicaralah kepada mereka, kepada setiap mereka pribadi lepas pribadi. Berbicaralah Tuhan, mereka siap mendengarkannya. Amin. Buat mereka mengerti Tuhan, Amin. buat mereka paham Tuhan Yesus. Amin. Dan mereka akan mengerjakannya, Amin. mereka melakukannya dengan Amin. tidak menunda di dalam nama Yesus. Dalam Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang di sorga. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur firman-Mu Tuhan Yesus yang sudah diterima, biarlah firman itu bekerja dalam hidup mereka. Amin. Sebab firman Tuhan itu sudah menjadi milik mereka di dalam Amin. nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sebab Roh Kudus juga memeteraikannya Tuhan. Dan Amin. mereka mengerjakannya. Mereka melakukannya dalam nama Yesus. Dengan kekuatan kesanggupannya daripadamu. Penyertaan daripadamu Tuhan menjadi milik mereka. Amin. Sehingga mereka bisa dan mereka sanggup untuk mengerjakannya dengan tidak menunda. Amin. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Dalam Yesus. nama jadilah Tuhan. Amin. Bagi setiap pemuda-pemudi ini. Amin. Dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Roh jahat setan penipu. Kegelapan, kebingungan. Dalam nama nama Tuhan Yesus. Roh penyesat. Tinggalkan setiap pemuda-pemudi. Remaja nih, mengeraskan hati, tinggalkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Mereka adalah milik Tuhan. Amin. Darah Yesus membentengi mereka. Tuhan sudah memulai dalam kehidupan mereka. Tuhan teruskan hingga pada akhirnya. Amin. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kita percaya kepada Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus berkati. Sekali lagi kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati. Mari silakan duduk. Puji nama Tuhan. Yang baru pertama kali datang tadi siapa? Coba angkat tangannya. Oke. Yang baru pertama kali datang? Yuk. Tapi siapa? Ya, puji nama Tuhan. Haleluya. Mari silakan maju ke depan ya. Kami berdoa. Mari tolong para pelayan. Yuk. Haleluya. Kami sangat bersuka cita untuk kedatangannya. Tentu tidak kebetulan berhadapan dengan saya. Iya. Terima kasih. Haleluya. Ya, menghadap kepada saya ya. Puji nama Tuhan. Selamat datang ya. Siapa namanya? Robert. Yang satu lagi? Leader. Niger. Oh, puji nama Tuhan. Oh, luar biasa ya. Oke, puji nama Tuhan. Nah, tentu tidak kebetulan ya Robert dan Niger datang beribadah bersama dengan kami. Tuhan yang sudah memilih, Tuhan yang sudah memulai, yaitu kebenaran firman Tuhan ya. Oke lah, puji nama Tuhan, kita akan genapkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata nanti akan ada di selebarannya, tapi saya akan berikan sedikit saja. Roma 3 ayat 3. Semua orang telah berbuat dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kemudian nanti disambung di Roma 6 ayat 3. Ya, upah dosa itu adalah maut, tapi kasih karunia Tuhan Yesus adalah hidup yang kekal. Kita bersyukur untuk kasih karunia Tuhan. Kita yang berdosa ini kita diampuni, ya.
kita bisa diselamatkan. Amin. Ya. Jadi firman Tuhan berkata juga di Roma 10 ayat 9 ya, dikatakan sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi Tuhan mau kita mengaku ya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Amin. Mungkin selama ini Robert dan Niger sudah percaya dalam hati Yesus adalah Tuhan. Tapi kita mau menggenapkan firman Tuhan ya. Tuhan mau mengakui ya, kita mau mengakuinya. Nah ada saksinya ya. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia yaitu Yesus dari antara orang mati. Maka kamu akan diselamatkan ya. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan Tuhan. Dengan mulut orang mengaku diselamatkan ya. Jadi perlu kita genapkan firman Tuhan. Saya akan tuntun ya Robert dengan Niger untuk menggenapkan firman Tuhan ya. Yuk dengan sikap berdoa, tutup kedua matanya. Mari ulangi apa yang saya doakan, ulangi kembali dengan mengeluarkan suara ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini Tuhan, pada saat ini Tuhan, saya datang kepadamu. saya datang kepadamu. Saya membukakan hati Saya membukakan hati saya untuk menerima Yesus untuk menerima Yesus secara pribadi sebagai sebagai Tuhan dan juru selamat. juru selamat. Tuhan Yesus, saya menyadari saya orang berdosa. saya orang berdosa. Banyak dosa saya Tuhan. Banyak dosa saya Tuhan. Tapi saya tahu ada kasih karunia Tuhan. ada kasih karunia Tuhan. Ada pengampunan Ada pengampunan di dalam Tuhan Yesus. di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa-dosa saya. segala dosa-dosa saya. Segala kejahatan saya. Segala kejahatan saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Saya Tuhan. percaya. Saya percaya. Saya sudah menerima Saya sudah menerima pengampunan daripada Tuhan. pengampunan daripada Tuhan. Saya mau mengikut Tuhan Yesus. Saya mau mengikut Tuhan Yesus Dengan sungguh-sungguh. dengan sungguh-sungguh, Dengan setia. dengan setia. Masa muda saya. Masa muda Saya saya serahkan kepada Tuhan. saya serahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuliskanlah nama saya Tuliskanlah nama saya dalam buku kehidupan-Mu dalam buku kehidupan-Mu di sorga yang kekal. di sorga yang kekal. Kelak Tuhan Yesus Kelak Tuhan Yesus datang kedua kalinya. datang kedua kalinya. Saya bersama-sama dengan Tuhan. Saya bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah memiliki kuasa saya sudah memiliki kuasa untuk mengusir mengusir segala kutuk dosa, segala kutuk dosa, kegelapan, kegelapan, sakit penyakit, kelemahan, kegagalan. kegagalan. Di dalam nama Yesus, Di dalam nama Yesus, saya usirkan. saya usirkan. Tinggalkan hidup saya. Tinggalkan hidup saya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Saya sudah berdoa. saya sudah berdoa. Amin. Amin. Puji nama Tuhan ya. Jadi sudah digenapkan firman Tuhan. Robert dan Niger sekarang sudah menjadi anak Tuhan. Ya, karena firman Tuhan berkata 1 Yohanes 1 ayat 12, siapa menerimanya ya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Makanya tadi kan kita firman Tuhan berkata Allah itu adalah Bapa kita adalah anaknya ya. Jadi Tuhan Yesus sudah menjadi Bapa kita karena Robert dan Niger sudah menjadi anaknya. Oke, puji nama Tuhan. Jadi mari untuk itu setia terus ya untuk mengikut Tuhan, untuk hidup dalam Tuhan. Haleluya. Kami mau berdoa lebih khusus lagi secara pribadi. Apa yang mau didoakan? Si Robert di Jogja ngapain deh? Kamu kuliah ya? Oke, kita doakan kuliahnya ya. Kemudian apa lagi? Itu aja ya. Niker di sini ngapain? Kuliah ya. Oke, kita doakan ya kuliahnya dan juga orang tuanya. Orang tuanya di mana? Di Papua sama juga. Niker ya, kita doakan ya supaya Tuhan berkarya dengan luar biasa. Mari pemuda-pemudi arahkan tangan saudara, kita berdoa untuk Robert dan Niger ini supaya Tuhan memberkati hidup mereka, masa depan mereka. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang bersorga, kami bersyukur padamu Tuhan karena pada hari ini Tuhan Yesus Engkau sudah menyatakan kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan sudah memulai pekerjaannya dalam kehidupan mereka. Tentu Tuhan teruskan hingga pada akhirnya pengenalan akan Tuhan bertambah-tambah menjadi milik mereka. Pribadi Tuhan menjadi nyata dalam hidup mereka di dalam nama Yesus. Biar itu jadi Tuhan atas Robert, atas Niker ini. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus. Teruskanlah pekerjaan-Mu dalam hidup mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Menjadi pemuda
muda yang mengasihi Engkau Tuhan, yang melekat kepadamu Tuhan. Dalam nama Yesus Bapa yang di sorga, kami berdoa untuk studi mereka, untuk perkuliahan mereka. Tuhan, mereka mengandalkan Engkau. Turunlah hikmat, turunlah kepintaran daripadamu atas mereka Tuhan, sehingga mereka bisa mengikuti perkuliahan studi mereka dan mereka berhasil. Di dalam nama Yesus ada kekuatan, ada kesanggupan daripada Tuhan mengalir atas mereka. Mereka pergunakan waktu-waktu yang ada Tuhan, kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan. Mereka pergunakan dengan baik di dalam nama Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Syukur bagimu Tuhan, hamba serahkan Robin dan Niger ini Tuhan, berkaryalah seterusnya dalam hidup mereka. Bapa yang baik sorga, kami juga berdoa untuk kedua orang tua mereka, keluarga mereka yang ada di Papua. Berkati Tuhan usaha mereka, hidup mereka, kekuatan, kesehatan menjadi milik orang tua mereka dalam nama Yesus. Bahkan keselamatan daripadamu menjadi milik mereka dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik sorga, kami bersyukur padamu Tuhan. Turunlah berkat daripadamu Bapa yang baik, sukacita damai daripada mengalirlah atas Robert ini, atas Niger ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Bapa, syukur bagimu. Dalam nama Yesus kami berdoa, roh jahat setan, penipu, kegelapan, roh duniawi, dalam nama Yesus kami usirkan kegagalan. Dalam nama Yesus tinggalkan Robert dan Niger ini, dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, syukur bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersama-sama kita berkata amin. Ya, Tuhan Yesus berkati ya, setia terus mengikut Tuhan ya, Robert dan Niger ya. Yuk Tuhan berkati, mari silakan duduk kembali. Haleluya, kita akan teruskan acaranya. Yuk, mari kita akan dengarkan pengumuman. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan, kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya, kami mengucapkan selamat datang untuk saudara-saudara kami yang baru pertama kali hadir di tempat ini, beribadah kepada Tuhan. Mari tetap terus beribadah kepada Tuhan di tempat ini. Puji nama Tuhan, kita mau mendengarkan pengumuman kita pada hari ini. Jangan lupa besok hari ada 2 kali ibadah di tempat ini. Mari semuanya pemuda-pemudi remaja datanglah beribadah. Ada ibadah minggu pagi kita masuk jam 8 pagi dan ibadah minggu sore masuk jam 5 sore. Penginjilan perkunjungannya mari terus kita kerjakan. Haleluya. Kita kunjungi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sudah datang pada tanggal 17 dan tanggal 31. Kita follow up mereka, kita kunjungi lagi, kita teguhkan, kita kuatkan, dan bawa mereka kembali kepada Tuhan, beribadah bersama-sama dengan kita di tempat ini. Dan hari Sabtu depan, ibadah pemuda-pemudi remaja kembali masuk di tempat ini jam 6 sore. Haleluya. Mari semuanya yang sudah hadir pada hari ini, datanglah hari Sabtu depan. Dan bawa teman-teman kita juga yang hari ini belum hadir, bawa mereka untuk hari Sabtu depan untuk beribadah kepada Tuhan bersama-sama di tempat ini. Puji nama Tuhan. Demikian pengumuman kita pada hari ini. Saatnya kita memberikan persembahan. Mari pelayan persembahan untuk bisa maju ke depan. Sebelum kita memberikan persembahan kita bersatu hati, kita berdoa. Haleluya Bapa yang di dalam nama Yesus, segala pujian syukur Tuhan kami naikkan kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pemuda-pemudi remajamu Tuhan pada hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Firman Tuhan yang sudah disampaikan Tuhan oleh Ibu Gembala kami. Biarlah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu Tuhan akan mengubahkan seluruh kehidupan pemuda-pemudi remajamu Bapa. Dalam nama kami lebih lagi Tuhan mau mengerjakan Tuhan apa yang menjadi perintah-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu pada hari ini Bapa. Di dalam nama kami tidak akan mengeraskan hati kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus demi nama, saatnya Tuhan kami memberikan persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati Tuhan di dalam nas pemuda-pemudi remajamu Tuhan, studi mereka Bapa, dalam nas perkuliahan mereka, pekerjaan mereka, kedua orang tua mereka yang menjadi saluran berkat mereka semuanya Engkau yang memberkatinya Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa yang di dalam nama Yesus kami memberikan persembahan kami dengan sukacita karena kami mengasihi Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, dengan penuh ucapan syukur kita bernyanyi, tiada pernah kuragukan kasih setia.
Amin. Amin. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa juga untuk setiap umat Tuhan, plan-plan sudah ambil bagian. Tentulah Tuhan segala sesuatu yang mereka kerjakan, lakukan tidak sia-sia. Semua Tuhan perhitungkan, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Amin. Terima kasih Tuhan, dan kami sangat percaya biarlah Tuhan Sabtu depan semakin luar biasalah pemuda-pemudi ibadah, pemuda remaja ini Tuhan Yesus. Karena setiap pemuda pun remaja akan ambil bagian. Amin. Terima kasih Bapak, dan besok hari kami akan datang beribadah Tuhan, baik ibadah Minggu Raya pagi atau ibadah Minggu Raya sore dengan penuh sukacita. Tidak ada satu pun di antara umat Tuhan yang meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah di dalam nama Yesus. Tapi semuanya semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan sudah semakin mendekat. Dan sebentar nanti kami akan pulang, Tuhan menyertai kami, perlindungan daripada Tuhan menjadi milik kami. Kami tiba dengan selamat Tuhan di tempat kami masing-masing, tanpa kurang suatu apapun di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, roh jahat, setan, penipu, kegelapan, mau celaka, pengganggu, pengacau, pencuri, perampok, jemaah, pelanggaran, penyakit, kelemahan, kami usirkan semua di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kita akan terima berkat Tuhan. Kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Bapa yang besar serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini. Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Segala puji hormat. Selamat malam Minggu, Tuhan Yesus memberkati.